Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, dari video ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara membuat tabel pada HTML. Tentu saja ini adalah dasar HTML, gitu ya, atau disebut dengan HTML dasar. Untuk pemula, kita akan coba untuk membuat tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Teman sekalian, seperti biasa kita masuk dulu ke tag editor, Sublime Text, kemudian kita siapkan yang kedua adalah web browsernya. Salah satu web browser adalah Firefox atau Mozilla Firefox. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita buat file baru, tekan Ctrl N, kemudian kita simpan Ctrl S, pastikan disimpan di tempat yang sudah kita siapkan, yaitu di folder HTML dasar di drive D. Baik, untuk materi kita akan mencoba membuat tabel. Kita kasih nama filenya adalah tabel .html. Jadi kita buat nama file tabel.html. Kita save. Baik, kemudian setelah itu kita buat struktur HTML-nya. Seperti biasa HTML, tekan tombol tab. Sedikit saya akan bahas tentang struktur ini. Yang pertama ada HTML diakhiri dengan garis miring HTML. Ciri khas dari HTML5 ada tulisan docs type HTML. Tapi bahasa dasarnya di HTML dan garis miring HTML. Kemudian dibagi dua, ada head dan ada body. Head dengan tag HTML head diakhiri dengan garis miring head. Kemudian ada body diakhiri dengan body. Jangan lupa bagian tampilannya ada dalam body ini. Sedangkan di bagian atas ini biasa digunakan untuk format-formatnya, diantaranya CSS, JavaScript, itu nanti akan dibuat dalam bagian head ini. Tapi untuk sementara kita akan bahas di bagian body-nya saja. Di bagian head cukup titelnya saja. Misalkan di titel kita akan coba membuat, karena bahasan kita membuat tabel, maka titelnya misalkan kita buat tabel daftar produk misalnya. Tabel daftar produk. Kemudian di dalam body kita akan mencoba membuat tabel. Tapi seperti biasa pasti ada judulnya. Untuk judul dalam HTML biasa menggunakan header ya. Kita gunakan H2 saja atau header untuk yang urutan kedua besarnya. Misalkan di sini di headernya kita tuliskan daftar produk. Tentu saja tabelnya yang akan kita buat berarti disesuaikan dengan judulnya, itu tentang produk. Daftar produk. Kemudian untuk tabel teman-teman sekalian, untuk tabel itu seperti biasa dimulai dengan perintah tabel. Jangan lupa nulisnya table ya. Kita buat tabel atau table, kemudian tekan tombol tab. Satu kali lagi tab. Jadi ada tabel, kemudian tabel, kita enter. Nah, sekalian, jadi untuk membuat tabel diawali dengan tabel, diakhiri dengan garis miring tabel. Kemudian teman-teman sekalian, dalam tabel ini kita mengenal sebenarnya ada bagian kepala, bagian badan, ada bagian kaki atau atas, bawah, dan atas, tengah, dan bawah ya. Untuk atas biasanya ya yang diisi adalah tentang judul kolomnya. Kemudian bagian body atau badannya biasanya yang kita input adalah data-datanya. Dan di bagian bawah biasanya adalah total atau rekap, biasanya seperti itu. Tapi bagian-bagian itu hanya berlaku, akan kelihatan hasilnya kalau dicetak ke dalam printer misalnya, atau dicetak ke dalam PDF atau dibuat bentuk PDF. Jadi nanti bagian di head ini akan muncul setiap halaman. Misalkan kita buat daftar produk, jumlahnya ada 10 halaman, maka bagian di head ini akan muncul di setiap bagian atas halaman. Kemudian bagian di foot atau bagian kakinya akan muncul di akhir saja, seperti itu, di akhirnya saja. Baik, kita akan coba teman-teman sekalian ya, diawali dengan tabel. Kemudian untuk bagian kepalanya atau headnya kita tuliskan dalam tabel itu namanya
T-head. Tentu saja T-head diakhiri dengan garis miring T-head. Kemudian di bawah T-head kita buat T-body. T-body ini adalah bagian yang akan menampilkan data-data yang ada dalam tabel tersebut. Yang terakhir ada T-put. Ini biasanya yang muncul di bagian bawah. Sekali lagi teman sekalian, di dalam halaman web ini bagian-bagian T-head, T-body, T-put itu tidak terlalu kelihatan, tidak berpengaruh. Tapi kalau kita cetak ke dalam printer atau ditampilkan dicetak ke dalam file PDF, maka biasanya bagian T-head ini akan muncul setiap halaman. Jadi kalau jumlah datanya banyak, ada 10 halaman misalnya, maka bagian T-head ini akan muncul setiap halamannya ada. Kalau T-put itu hanya muncul di halaman terakhir saja. Baik teman-teman sekalian, di bagian T-head kita akan coba membuat namanya baris. Ingat teman-teman sekalian ya, dalam tabel itu kita menangani ada baris, ada kolom. Ada baris, ada kolom. Pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel, gitu ya. Baik, untuk sementara kita tidak usah berpikir tentang sel. Intinya kita tahu bahwa tabel itu ada baris, ada kolom. Kalau baris itu ke bawah, ada berapa baris. Kalau kolom itu ada berapa kolom. Patokannya teman-teman sekalian, baris dulu. Baris 1, baris 2, baris 3. Setiap baris ada beberapa kolom, kan? Seperti itu. Baik, kita akan coba. Yang pertama ada, misalnya kita buat baris. Untuk baris teman-teman sekalian perintahnya adalah TR. Jadi tag untuk baris itu TR. Ini ada satu baris. Baris. Dalam baris ini misalnya ada berapa kolom? Kita buat TD. Kita buat TD. Ini adalah kolomnya. Misalkan kita baris kolom pertama kita kasih tulisan nomor. Kemudian kolom kedua dalam tab di baris pertama misalkan kita tuliskan nama produk. Misalkan kemudian di baris ketiga TD lagi misalkan kita tuliskan harga. Baik, ada nomor, nama produk, ada harga. Boleh tambahkan lagi stok. TD, kita tambahkan ada stok. Nah, ini kalau kita menulis seperti ini berarti kita membuat tabel di dalam baris pertama. Ini baris yang pertama. Di baris pertama itu ada 4 kolom. Ya, satu baris pertama ada 4 kolom. Kita tuliskan karena ini judul, disimpan di bagian T-head. Kemudian teman-teman sekalian, di bagian T-body seperti biasa, mau ada berapa baris? Ya, pasti di bagian body ini yang banyak barisnya. Seperti biasa kita langsung TR dulu, TR. Kemudian itu kolom baris berarti ya, baris pertama, kemudian TD. TD yang pertama misalnya kita kasih nomor 1. Ingat, ini baris pertama, kolom pertama adalah nomor, berarti baris kedua kolom pertama harus nomor 1. Kemudian misalkan TD lagi, kolom keduanya apa? Nama produk. Misalkan nama produknya adalah bakso sapi. Kemudian misalnya TD lagi, harganya begini kan, kolom ketiga kan harga, maka di sini tuliskan harganya. Misalkan 10.000. Kemudian stoknya ada berapa? Misalkan kita tuliskan TD, stoknya ada misalkan ada 100 porsi. Baik, ini adalah kolom ini baris pertama dalam T-body. Dalam tabel ini berarti pada baris kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua. Kemudian kita coba, baik kita kopikan saja. Misalkan baris ketiganya sama, ada TR lagi. Kita kasih misalkan nomor 2. Misalkan kita kasih nama produknya adalah mie ayam. Mie ayam. Harganya misalkan 8.000. Jumlahnya misalnya 50. Udah dua baris dalam T-body, 3 baris dalam tabel ini. Kita buat yang ketiga aja. Kolom ketiga. Kolom ketiga misalkan di sini ada 3. Ininya misalkan mie ayam bakso. Harganya misalkan 12.000.
ininya 50 stoknya. Baik teman-teman, ini adalah bagian T-body. Kemudian di bagian T-footnya, di bagian T-foot ini sebenarnya adalah boleh diisi boleh tidak. Tapi kalau mau diisi misalkan total, taruh total, tuliskan di sini TR garis, kemudian tuliskan TD, jangan lupa tuliskan total. Kemudian di sini ada tuliskan TD lagi. Kita coba totalkan antara ini ada 150 dengan 50. Totalnya adalah 200. Yang ditotal hanya stoknya saja. Untuk harga tidak usah ditotal. Jadi stoknya totalnya ada 200. Baik, kita simpan dulu CTRL-S. Kemudian masuk ke dalam, ini ada nama tabel, nama tabel HTML. Seperti biasa klik kanan, open with Firefox. Ini tampilannya teman-teman sekalian. Ini ada daftar produk, ini nomor, nama produk, harga. Ini berarti ya teman-teman sekalian, ini di bagian T-head, nomor, nama produk, harga. Kemudian bagian keduanya ada 123, 123 bakso sapi, mie ayam bakso, harga, stok. Ini totalnya. Teman-teman sekalian, ini adalah cara membuat tabel. Kemudian dalam tabel ini kita mengenal ada yang namanya komponen atau elemennya. Nah, dalam tabel ini ada beberapa elemen. Elemen apa saja? Misalkan yang pertama teman sekalian, dalam tabel ini ada yang dengan elemen atau apa namanya itu? Elemen ya, atau komponen. Misalnya kita tuliskan border. Border untuk apa teman-teman? Untuk memberikan garis. Ya, tuliskan border sama dengan mau berapa. Misalkan kita kasih 1, ini ketebalan teman-teman sekalian ya. Semakin besar berarti semakin tebal. Kita coba tambahkan border sama dengan 1, kita save, kemudian refresh, maka akan ada garisnya. Kemudian yang kedua teman-teman, selain garis kita juga mengenal namanya wide. Wide itu berarti lebar daripada tabel ini. Satuannya teman-teman bisa piksel atau bisa persen, ya. Kalau persen berarti patokannya adalah lebar layar. Mau berapa persen? Semakin besar persennya, maaf misalkan ini 100% berarti segini full. Saya berarti 100%. Nah, nanti full nanti hasilnya. Tapi kalau layarnya besar, ini juga akan ikut besar karena patokannya layar kalau persen. Yang kedua bisa menggunakan piksel. Misalnya kita kasih 500 px, berarti 500 piksel. Nah, kalau pakai piksel teman-teman sekalian, ini ukurannya tidak akan melihat layar. Mau layarnya besar, layarnya kecil, ukurannya tetap seperti ini. Baik, untuk sementara kita kasih nama, maaf, kita kasih wide-nya adalah piksel, 500 piksel. Jadi ada border untuk memberikan garis, ada wide. Yang ketiga teman-teman sekalian, elemen di dalam tabel ini kita mengenal yang namanya ada cell padding. Nah, cell padding, teman sekalian, cell padding ini digunakan untuk memberikan jarak antara garis dengan isi daripada sel tersebut dengan tulisan. Misalkan kita kasih 10 px, jadi nanti akan muncul jarak antara garis dengan tulisan sebanyak 10 px. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Ini jarak 10 px dari garis ke dalam tulisan. Kalau dianggap terlalu besar, kita bisa rubah misalkan 5 px. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian ada lagi yang disebut dengan cell spacing. Cell spacing ini digunakan untuk memberikan jarak antar sel. Nah, misalkan ini ada jaraknya kan. Nah, kita kasih, misalnya kita kasih 10, maka jaraknya akan 10 lebar. Coba ya, kita coba save dulu. Cell spacing, ada salah. Cell spacing. Refresh. Nah, jadi
Jadi jarak antar selnya ada 10. Kalau kita menginginkan tidak ada jarak, maka sel spasinya bisa kasih 0. Maka garisnya hanya akan 1 karena tidak ada jarak. Itu teman sekalian ya, ini ada, jadi ada border, ada wide, ada cell padding, ada cell spacing. Kemudian di samping itu teman sekalian, kita mengenal wide untuk kolom. Wide untuk kolom ini kan standar, jadi di awal tidak ada wide-nya. Wide untuk kolom, berarti kita menyiapkan wide untuk kolom. Nah, kolom yang dijadikan patokan tidak harus semua TD itu dikasih wide teman-teman sekalian. Wide-nya itu cukup dituliskan pada TD yang paling atas saja. Misalnya untuk nomor tidak usah gede-gede, kasih aja TD wide sama dengan misalnya kita kasih 20 px. Kita lihat ya, save, maka nanti ukurannya akan 20 saja. Kemudian yang kedua, kita bisa juga kasih wide untuk, nah ini lihat mana yang akan dikasih sisa. Jadi ingat, tidak harus semua TD dalam satu TR itu dikasih wide. Pastikan yang dikasih wide yang pasti-pastinya saja. Artinya tidak harus semuanya. Nih, kalau misalkan ada 3 kolom, ada 4 kolom, yang dikasih wide cukup 3 saja. Sehingga yang satunya adalah sisanya. Biasanya yang sisanya itu yang paling besar, gitu ya. Jadi untuk nama tidak usah dikasih wide, bisa di harga aja. Misalkan wide untuk harga misalnya 100 px. Sedangkan untuk stok harusnya lebih sedikit. Wide untuk stok misalnya 70 px. Kemudian di refresh. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ada perbedaan antara setiap kolomnya. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam tabel ini kita harus tahu bahwa ada TD. Nah, ini TD untuk kolom ya. Nah, untuk judul kolom biasanya bukan TD. Nanti kelihatan bedanya. Kita ganti untuk, ini kan judul kolom ya, kita ganti jadi TH. TD-nya diganti dengan TH. Tentu saja di belakang juga TD-nya diganti dengan TH. Nah, coba lihat bedanya. Nah, kalau TH dia otomatis akan dibuat di tengah-tengah, kemudian hurufnya jadi tebal, ya kalau pakai TH. Jadi rata-rata bagi para programmer menggunakan HTML biasanya untuk TR yang paling atas sebagai judul kolom bukan pakai TD untuk kolomnya, tapi pakai TH seperti ini. Tapi untuk yang di body dan yang di foot ya boleh pakai TD saja. Kalau tadi pakai TD boleh nggak ya? Boleh saja sekalian ya. Hanya saja biasanya untuk judul menggunakan TH. Ini nanti akan kelihatan ketika kita sudah belajar CSS. Sekarang mungkin tidak terlalu apa sih bedanya, nanti kelihatan dalam pembuatan CSS. Baik teman-teman ya, jadi kalau pakai TH itu otomatis si tulisannya akan dibuat center di tengah-tengah antar kolom, kemudian dibuat huruf tebal. Nah, itu. Kemudian komponen berikutnya teman-teman sekalian, kita mengenal ada beberapa data yang posisinya harus lurus kiri, tengah atau kanan, left, right atau center, gitu ya. Nah, contoh misalkan untuk angka ini harga dan stok. Ini harga ini biasanya ini lurus kanan karena ada angka. Maka sebaiknya untuk yang ada angka 10.000, 8.000, berarti untuk TD yang ketiga dalam setiap TR di body ini harus tambahkan layan, namanya layan. Nah, lihat ya. Layan sama dengan misalnya right, supaya di kanan. Yang ini juga harusnya layan sama dengan right. Teman-teman seperti ini ya. Nah, karena yang bawahnya juga sama, coba di save dulu, di refresh, maka posisinya akan di sebelah kanan. Nah, yang bawahnya ikutin saja karena sama, coba kita kopikan saja dari yang ditimpa saja TD ini, kita timpa. Seperti ini teman-teman ya.
kita timpa, termasuk yang ini. Kemudian kita save, kita refresh teman-teman seperti ini ya. Ini harusnya 200, tadi ketutup ini 200, jadi akan lurus kanan. Kemudian itu teman ya, jadi dalam tabel ini untuk tabelnya itu sendiri ada komponen border, white, cell padding, ada cell spacing. Kemudian untuk TH dan TD sebenarnya juga ada white, ada align. Tapi untuk TH itu align-nya udah otomatis center, itu kan untuk sudo. Tapi untuk TD biasanya defaultnya adalah kiri. Kalau ingin kanan atau tengah tambahkan align, seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, satu lagi nih untuk total. Total ini harusnya ini total dari stok. Artinya kalau total untuk stok berarti total tulisan total ini harus berada antara nomor sampai dengan harga. Nomor sampai dengan harga. Sementara untuk angkanya ini yang 200 ini harusnya berada di sebelah kanan, di lurus stok. Artinya ada penggabungan kolom teman-teman sekalian. Kolom nomor, nama produk dan harga ini 1, 2, 3 ini kita harus gabungkan. Bagaimana untuk menggabungkan? Berarti di dalam total ini kita harus menggabungkan 3 buah kolom, tuliskan call span. Call span sama dengan 3. Ini artinya kita menggabungkan 3 buah call span. Kalau menggabungkan baris gimana teman-teman? Pakainya row span. Ini untuk kolom call span. Jadi ada call span sama dengan 3. Fungsi untuk menggabungkan 3 buah kolom. Coba kita lihat hasilnya. CRS kemudian refresh. Nah seperti ini teman-teman. Jadi total ini berada di antara, ini pakainya call span. Jadi seolah-olah dalam TR ini tiap TR-nya kan ada 3 buah kolom. Baik teman-teman sekalian, jadi di dalam penggunaan tabel ini kita mempunyai beberapa tag HTML, diantaranya ada tabel. Kemudian dalam tabel itu kita mengenal ada yang namanya TR untuk penggunaan baris. Setiap baris itu ada kolom dengan menggunakan perintah TH ataupun TD. Kemudian kalau kolom itu digabungkan, maka kita bisa menggunakan TD call span. TD call span misalnya TD call span sama dengan 3, itu artinya menggabungkan 3 buah kolom sehingga jumlah kolomnya akan sama dengan yang di atasnya. Sangat sederhana teman-teman sekalian ya, semoga bermanfaat materi ini sehingga kita bisa membuat tabel di dalam website kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa di subscribe, share, dan berikan komentar untuk video ini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.